Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ana Imro'atul Hasanah, Ayu Wulandari, Nurul Karomah, Nova Hermalia Putri, dan Widya Kurniawan. Di kelompok 5 ini kami akan menjelaskan sedikit hasil diskusi kami tentang aplikasi MyOp, kepanjangan dari Mind Your Own Business. Pengantar 1. MyOp iCoding adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuat secara terpadu. Software buatan MyOp Limited Australia ini dapat dijadikan sebagai tool yang membantu proses pekerjaan akuntansi Anda menjadi lebih cepat dan tepat. Kemudian pengantar yang kedua. MyOp ini berjalan di bawah sistem operasi Windows dan sebaliknya Windows yang lebih tinggi seperti Vista, XP, dan lain-lain. Setelah diinstal, kemudian software aplikasi MyOp dijalankan, maka akan tampil gambar sebagai berikut. Ketika kita menggunakan aplikasi MyOp dan menjalankannya, maka akan tampil gambar seperti ini. Di sini terdapat bacaan Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Baiklah, kemudian kami akan menjelaskan sedikit tentang gambar tersebut. Pertama, Open. Open ini berfungsi untuk membuka file yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua adalah ada Create, digunakan untuk merancang file yang baru. Dan yang ketiga ada Explore, digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. Dan yang keempat ada What's New, untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar program MyOp. Dan yang terakhir yaitu ada Exit, berguna untuk keluar dari program MyOp. Kemudian definisi MyOp. Minding Your Own Business iCoding merupakan paket program komputer untuk bidang akuntansi yang dibuat secara terpadu. Program dibuat oleh Data Tech Software Pty Ltd Australia. Data Tech Software merekomendasikan MyOp, iCoding arsitek, konsultan, galeri seni, salon kecantikan, kontraktor, dan sebagainya. Kemudian prosedur kerja MyOp. Di sini yang pertama, prosedur dari kerja MyOp adalah buat data perusahaan, yang kedua entry saldo awal periode, yang ketiga entry bukti transaksi, yang keempat entry data penyesuaian, dan yang terakhir adalah cetak laporan keuangan dan laporan lain. Kemudian setting awal MyOp pertama. Pada awal kita buka MyOp, maka akan diperlihatkan sebuah tampilan dengan beberapa pilihan yang disediakan. Sebagai contoh, akan dibuat file untuk perusahaan. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, 1. Pilih Create, kemudian akan tampil gambar sebagai berikut. Maka di sini akan tampil gambar seperti ini ketika kita memilih Create. Kemudian setting awal MyOp yang kedua. Next, ini adalah informasi awal program MyOp. Yang ketiga, langkah berikutnya adalah isi data perusahaan termasuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, dan email, lalu klik Next. Adalah gambar di mana saat kita ingin mengisi data perusahaan. Di sini kita diperintahkan untuk mengisi company name, company, VAT, address, phone number, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setting awal MyOp yang ketiga. Langkah berikutnya adalah setting periode akuntansi. Di
sini terdapat gambar sebagai contoh. Di sini terdapat tahun buku, bulan tutup buku, awal bulan buku, dan jumlah bulan dalam setahun. Setting awal MyOp yang keempat. Untuk setting ini, kita harus pastikan settingan tahun benar, yaitu 2009, dan settingan bulan juga harus tepat, yaitu di akhir bulan Desember pada last month of financial, bulan akhir periode akuntansi, serta bulan Januari pada conversion mode. Karena jika kita salah, maka akan pada saat menjurnal nanti sangat berpengaruh. Kemudian setelah itu klik next. Kolom konfirmasi. Kemudian klik next, akan muncul gambar berikut. Ini adalah kolom konfirmasi yang disediakan oleh MyOp yang digunakan untuk memastikan sistem akuntansi yang dipilih telah sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan atau belum. Maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian setting awal MyOp yang kelima. Pada langkah ini kita diperlihatkan 3 pilihan untuk memilih perkiraan. Yang pertama, bila menggunakan perkiraan dari program MyOp. Yang kedua, bila ingin mengimpor perkiraan dari perusahaan lain atau file lain. Dan yang ketiga, bila ingin membuat sendiri perkiraan tersebut. Setting awal MyOp yang ke-6. Kemudian silakan isi jenis perusahaan dan tipe bisnis dari perusahaan tersebut. Ini pun boleh diabaikan lalu klik next. Pada langkah ini, tentukan tempat penyimpanan file Anda. Menentukan tempat penyimpanan. Ketika kita ingin menentukan tempat penyimpanan file kita, maka akan muncullah gambar seperti ini. Setting awal MyOp yang ke-7. Silakan klik next, maka akan tampil proses dari settingan awal file Anda. Kemudian, pada pilihan terakhir, pilih Command Center. Setelah Anda klik Command Center, maka akan muncul tampilan awal file Anda. Dan inilah gambar awal dari file kita. Tampilan awal MyOp yang pertama. Pada gambar di atas diperlihatkan beberapa gambar yang merupakan perintah secara cepat atau bisa juga menggunakan perintah lain, yaitu yang terdapat pada bagian atas dari program MyOp tersebut. Berikut ini penjelasan beberapa perintah gambar di atas. Tampilan awal MyOp yang kedua. Pertama, ada yang namanya icon. Icon ini digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Kemudian ada yang namanya banking. Banking ini untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank selain membeli maupun menjual barang dagang. Kemudian yang ketiga ada namanya sales. Sales ini untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Kemudian tampilan awal MyOp yang ketiga. Ada yang nama team billing. Team billing ini untuk mencatat dan mengatur waktu yang diset secara otomatis. Kemudian ada purchase. Purchase ini untuk mencatat pembelian barang. Kemudian ada payroll untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian inventory. Inventory ini berguna untuk mencatat persediaan barang dagang khususnya perusahaan dagang. Kemudian ada current file untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, masuk, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. Dan yang terakhir, di sini kelompok kami sedikit memberikan beberapa fungsi MyOp.
Pertama, fungsi MyApp sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan accounting. Yang kedua, dapat mempersingkat waktu pengerjaan pembukuan. Dan yang ketiga, membuat penggunanya lebih paham tentang bisnis. Dan yang keempat, membuat dalam proses jual beli, track piutang dagang, hutang dagang, and pajak, quotation, and invoicing hanya dengan klik beberapa tombol yang tersedia. Dan yang terakhir adalah membuat kita mengelola barang yang dijual dengan mudah. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon sebesar-besarnya dalam penyampaian materi jika ada kesalahan. Syukran jazakumullah khair katsiran alhamdulillah ladzi ba'unahu thumma ba'atsal bahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.